tergolong trader retail ya. Jadi trading dengan uang yang tidak besar, bukan institusi pemerintah, bukan bank-bank besar. Nah, seperti itu. Halo, jumpa lagi dengan saya Yani Cahya di channel YouTube saya Yani Cahya Lifestyle dalam program Super Mega Profit TV. Nah, kali ini agak beda. Kalau biasanya dengan Mbak Asifa, tapi hari ini saya bersama dengan Mbak Rika. Nah, Mbak Rika ini juga sering ditanyain oleh member gitu ya. Salah satunya beberapa waktu yang lalu Mbak Rika konsultasi dengan saya, Bu, ayo Bu, dijelaskan mengenai broker karena banyak sekali calon-calon member maupun member mereka yang bergabung di Super Mega Profit atau ingin membeli robot, mereka itu bingung, dikiranya gabung di Super Mega Profit sudah langsung sama depositnya, langsung beli robot, langsung jalan seperti itu. Ketika kita memberitahu mereka harus berhubungan dengan broker, nah itu timbul satu pertanyaan, apa itu broker? Nah seperti itu, benar nggak Mbak Rika? Betul, ya. Yani, dan selama ini kan juga Rika ditanya broker apa sih yang menurutnya mungkin yang lebih unggul atau broker yang baik itu apa, sering banyak ditanyakan seperti itu. Nah di sini mungkin kita lagi ngobrol-ngobrol nih Bu Yani, mungkin Rika bisa tanya ke Bu Yani, broker apa sih Bu yang menurutnya yang bagus atau mungkin yang baik seperti itu untuk dunia trading ini seperti apa gitu, mungkin Bu Yani bisa menjelaskan. Oke, jadi di awal saya akan menjelaskan dulu sebenarnya broker itu apa. Ya, broker itu adalah perantara. Kita fokus berbicara mengenai dunia trading forex ya. Jadi perantara antara trader kemudian ke pasar forex. Karena kita ini kan tergolong trader retail ya. Jadi trading dengan uang yang tidak besar, bukan institusi pemerintah, bukan bank-bank besar. Nah, seperti itu. Jadi harus ada yang kasih perantara. Nah, perantaranya siapa? Misalkan kita mau jual beli mata uang, loh jual belinya ini kemana? Nah, yang memfasilitasi itu namanya broker. Jadi dia adalah jembatannya antara member atau trader itu dengan market langsung. Kita nggak bisa langsung jualan ke marketnya, itu nggak bisa. Seperti itu ya. Nah, nanti dari broker nanti akan dilempar lagi ke institusi yang lebih besar lagi. Misalnya ke bank, nah seperti itu. Jadi ada prosedurnya ya Bu ya. Jadi nggak langsung kita member langsung kita dapat broker, dapat langsung bisa transaksi, itu bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu. Jadi harus tetap melalui prosedur, yaitu jembatan melalui broker itu tadi. Iya. Iya, Bu Yani ada lagi nih Bu, para member juga tanya ke Rika. Itu yang pertama, keuntungannya Super Mega ini dari mana sih Bu? Seperti itu. Nah kalau dari Super Mega sendiri kan sudah pasti dari robotnya ya Bu ya. Nah kalau untuk dari broker sendiri Bu, ini keuntungannya dari mana Ibu? Oke, jadi kalau Super Mega Profit itu kan menjual robot. Tuh. Sesuai dengan legalitasnya, kita produksi robot, kemudian kita jual dan kita mendapat keuntungan dari penjualan robot tersebut. Sedangkan kadang orang itu berpikir dikirain kalau profitnya gede atau kalau depositnya gede nanti Super Mega Profit juga mendapat keuntungan dari situ. Makanya kadang orang bilang, Bu saya ikut kasih diskon dong, saya bakalan deposit gede loh, berapa ratus juta gitu lah. Saya pikir apa untungnya juga buat saya? Nggak ada untungnya, yang untung kan dia kalau profit. Kalau rugi juga dia. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya antara broker dengan Super Mega Profit. Keuntungan broker itu dia itu kan merupakan sebuah perusahaan jasa gitu ya. Jadi setiap perusahaan itu ada kebijakannya sendiri-sendiri. Tapi secara umum keuntungan broker itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, broker itu mendapat keuntungan dari lot.
nilai lot. Jadi ada yang jumlah, jadi dipatok, misalkan per lot kita trading gitu, dia ambil komisinya berapa gitu untuk broker tersebut. Jadi ya. tergantung lotnya berapa unitnya gitu ya? Iya betul, itu tergantung juga brokernya. Broker macam-macam gitu kebijakannya. Berarti setiap broker ini berbeda-beda ya? Ya, kebanyakan ada penyamarataan lah sedikit-sedikit kurang lebih lah, tapi memang nggak bisa persis, ada perbedaan seperti itu. Yang kedua, broker juga mengambil komisi itu dari selisih spread. Ya, jadi antara harga jual dan harga beli itu ada selisihnya, itu dia ambil sebagai istilahnya sebagai keuntungannya dia. Kemudian masih ada yang lain-lain sih, misalkan biaya menginap, ya swap, misalkan seperti itu, atau mungkin jual beli deposit dan withdrawal, seperti itu. Ada yang berbeda, ya seperti itu. Jadi macam-macam, tetapi intinya dari yang secara umum itu dari lot dan juga dari spreadnya. Jadi otomatis broker itu mendapat keuntungan. Broker yang benar itu bukan mendapat keuntungan dari uangnya member yang atau nasabahnya dia yang dia ambil seperti itu, enggak seperti itu, tetapi dia hanya mengambil komisi itu keuntungan dari broker. Enggak pengaruh ke deposit, enggak pengaruh ke keuntungan, dan juga enggak pengaruh ke kerugian sama sekali. Jadi dari transaksi itu tadi ya? Transaksi, betul. Nah, kalau untuk dari legalitas untuk broker sendiri, Ibu mungkin bisa dijelaskan untuk legalitas resminya dari tiap broker, Ibu, seperti itu? Ya, jadi memang sebuah institusi ya memiliki regulasi sendiri-sendiri ya. Kalau misalkan kayak asuransi, koperasi itu kan memiliki regulasi mereka di OJK. Tetapi khusus untuk pialang ya, khususnya di Indonesia itu di Bapepti. Jadi beda-beda sebetulnya ya, kadang orang kan dicampur aduk. Ini ada OJK-nya, ada Bapepti-nya enggak. Nah, disamaratakan. Terutama Super Mega Profit itu sering ditanya gitu. Ini udah Bapepti apa belum? Ini udah OJK apa belum? Padahal Super Mega Profit sebetulnya nggak ada hubungannya gitu loh antara Bapepti, OJK seperti itu. Nah, kalau di Super Mega Profit legalitasnya di Kemenkumham. Jadi berbisnis ya, industri produk robot forex. Nah, itu nggak ada hubungannya. Nah, broker yang baik ya, kita sebagai trader kita harus memilih broker yang memang punya legalitas jelas seperti itu dimanapun kita trading ya. Saya memberikan contoh karena kita hidup di Indonesia. Kalau di Indonesia ini kan regulasinya di Bapepti, jadi harus berlegalitas Bapepti itu. Karena Bapepti inilah yang akan mengawasi pialang-pialang tersebut. Karena kan takutnya kan orang itu masukin uang banyak, kemudian dibawa lari, ya kemudian trading profit nggak dibayar. Nah seperti itu. Yang paling sedih kan kalau misalkan dibawa lari. Nah kalau ada jelas legalitasnya, otomatis nggak berani gitu, ada yang ngawasin, ada regulasinya gitu. Kalau mau ndablek istilahnya, mau nakal-nakal itu kan nggak bisa. Kenapa? Karena ada hukumnya seperti itu. Demikian juga misalnya Bapak Ibu pengen trading di tempat lain pun ya kan, itu harus ada legalitasnya. Harus resmi ya. Harus resmi di setiap negara itu punya legalitas sendiri-sendiri. Jadi ada beberapa macam ya legalitas yang ada di broker forex. Namun pada khususnya kalau di Indonesia ini Bapepti seperti itu. Jadi Bapepti ini yang mengawasi semua transaksinya para member ya? Benar, transaksinya. Jadi misalkan ada hal-hal yang aneh, hal-hal yang tidak wajar, itu bisa komplain kalau ada pengawasnya gitu. Kalau nggak ada transaksi yang tidak sesuai gitu iya, ya. Jadi betul, ada yang mengawasi betul. nih tadi Iya, ya, tetapi juga ya. harus berdasarkan bukti-bukti ya, nggak Jadi, bisa asal aja. Jadi sesuai ya Bu ya. Asal loss, asal rugi, ngamuk-ngamuk misalnya betul. Gitu nggak bisa. Member seperti itu ya Bu. Iya, betul. Kira-kira di dunia trading ini ada nggak sih Bu kayak broker-broker nakal atau broker-broker yang curang gitu dengan para member atau seperti apa kayak gitu Bu? Iya, yang namanya broker itu kan sebetulnya sama aja sama pembisnis lainnya. Dia itu pengusaha ya, pengusaha jasa melayani dia ya.
Ya namanya pembisnis pasti ada pembisnis yang baik, ada pembisnis yang tidak baik. Mungkin regulasinya udah jelas tapi masih juga dia nakal kan gitu ya, ada aja. Oleh karena itu kita harus hati-hati sendiri ya. Kemudian saya pernah punya pengalaman masuk di broker ngawur aja ya. Ternyata brokernya itu bisa scam. Ya, scam itu artinya hilang, minggat, uangnya dibawa lari. Ternyata saya selidiki, ternyata memang tidak beregulasi dengan jelas gitu ya, ngawur itu. Ya bohong-bohongan Jadi, regulasinya. istilahnya itu yang seperti Ibu bilang tadi ya, tidak ada legalitasnya. Tidak ada legalitas, Ya, dia yang buka jelas. aja, memang niatannya untuk menipu. Oh gitu. Ya, jadi ya hati-hati seperti itu. Ya memang ada yang nakal, tapi sejauh ini ketika sebuah broker yang sudah diawasi oleh regulasinya dengan baik, maka dia untuk nakal itu rasanya itu hampir susah ya, tidak mungkin lah karena hukumnya itu juga berat ya. Kemudian juga kita bisa melihat, mencoba dulu. Jadi nggak usah keburu-buru untuk ada broker baru kemudian kelihatannya bagus, menarik penawarannya, misalkan itu kasih hadiah ini, kasih hadiah itu, kemudian Ini ya, kita pengen niatannya ke susu gitu ya. kesusu, keburu-buru langsung masuk itu langsung wah 1 miliar misalkan gitu. Ternyata brokernya tidak bagus. Ada nakalnya lah seperti itu, akhirnya kitalah yang mengalami kerugian. Oleh karena itu saya selalu menyarankan kepada para member, pertama awasi dulu broker ini di dalam komunitas banyak. Misalkan ada komplain-komplain, keluhan-keluhan, itu kita harus lihat gitu ya, banyak enggak komplain-komplain dari pengguna-pengguna broker tertentu itu. Istilahnya Selain reviewnya ya, ya di review seperti itu di komunitas-komunitas trading. Selain dari legalitasnya ya, kalau legalitas jelas harus memiliki legalitas. Kemudian setelah itu berapa lama durasi dari broker ini udah berdirinya ya. Sejak berdiri sampai saat ini. Nah, ya. sejak berdiri sampai saat ini itu udah berapa tahun? Kalau masih broker masih sebulan 2 bulan baru muncul namanya, atau kita nggak pernah dengar broker itu, ternyata ada jauh di luar negeri, nggak pernah dipakai orang, kok aneh namanya ya, kita harus waspada ya, kita harus hati-hati. Antisipasi ya, Bu, ya. Antisipasi. Kemudian yang ketiga, kita harus punya pengalaman pribadi juga. Sebab jangan cuman dengar kata orang. Ya, karena kalau kata orang itu bisa jadi, oh saya kok enggak dibayar di broker A, ternyata dia melanggar rule-rule-nya dari broker tersebut. Ada broker macam-macam loh. Iya. Ya kan, macam-macam, misalkan memberikan satu peraturan nggak boleh trading istilahnya balance, trading balance. Pernah dengar trading balance? Pernah. Trading di broker A buka buy, trading di broker B buka sell. Nah, dia ambil selisih mungkin apa ya? Dia ambil selisih apa istilahnya, kelemahan sistem broker yang dia ambil. Ada swap positif. Pernah dengar swap positif? Baru kali ini juga, Bu. Oke. Soalnya saya tahunya ini hanya biaya swab aja. Nah, kalau swap itu biasanya kan biaya menginap. Betul. Tetapi Biaya ada menginap. broker-broker tertentu yang memberikan swap itu positif pada mata uang tertentu. Jadi kalau tambah nginep, tambah dikasih duit kita seperti itu. Nah, dimanfaatkan untuk trading balance. Ternyata ketahuan, jadi profitnya nggak dibayar. Terus dia ngamuk-ngamuk di komunitas. Broker A, broker B ini jelek karena aku nggak dibayar. Kemudian ada broker yang memberikan peraturan mungkin nggak boleh trading pakai robot. Kemudian dia pakai robot dan ternyata di cancel gitu, ya kan? Orderannya robotnya udah open, di cancel, kemudian dia ngalami kerugian. Terus dia marah-marah di komunitas. Jadi jangan berdasarkan juga kata orang, tetapi dari pengalaman pribadi yang paling Dari penting. pengalaman kita sendiri Ya, juga jadi ya. selama ini track recordnya udah panjang, broker tertentu misalkan gitu. Saya mau masuk di situ, dia coba dulu dengan uang kecil dulu. Dia coba sebulan 2 bulan kok bagus ya. Jadi dia bisa yakin dari dirinya sendiri, dari pengalamannya sendiri. Ya, jadi masalah nakal nggak nakal ya bisa jadi ada broker yang nakal. Betul. Tetapi sejauh ini selama dia regulitasnya benar, kemudian punya track record bagus selama ini, kayaknya untuk nakal itu enggak deh. Kalau enggak gitu kan enggak ada trader. Kalau semuanya nakal. Betul.
Nah jadi kalau untuk kita trading ini jadi nggak perlu khawatir juga ya Bu ya, kita milih broker yang penting kita tahu nih legalitasnya seperti apa. Benar, seperti itu ya, Bu, ya. benar. Jadi dari legalitas, dari pengalaman orang banyak, kemudian dari pengalaman pribadi, dan juga dari durasi broker Durasi ini berdirinya. bukanya, berdirinya itu, seperti itu.